Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan membahas tentang pendidikan guru penggerak rekognisi, yaitu alur koneksi antar materi pada modul 1.4 budaya positif. Kesimpulan mengenai peran dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, yaitu hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, segitiga restitusi, dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya, yaitu filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu peran kita sebagai pendidik sangat penting dalam menanamkan budaya positif dengan konsep-konsep inti di sekolah. Hal ini sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa pendidik hendaknya menghantarkan murid menjadi manusia yang berdaya dan merdeka yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri. Sesuai dengan nilai guru penggerak yaitu berpihak pada murid dan perannya yaitu mewujudkan kepemimpinan murid serta mampu menjadi penggerak komunitas praktisi untuk mewujudkan visi guru penggerak, yaitu terwujudnya murid yang cerdas, berbudi pekerti luhur serta bermartabat yang berlandaskan pada karakter profil pelajar Pancasila. Refleksi yang saya ambil dari disiplin positif dan nilai kebajikan, yaitu disiplin sering dikaitkan dengan tata tertib atau peraturan. Disiplin yang selama ini tumbuh pada umumnya terwujud karena ada unsur ekstrinsik yang merupakan perintah, keharusan, dan membuat tidak nyaman. Disiplin yang kuat adalah disiplin yang muncul dari diri sendiri. Adanya faktor intrinsik yang menjadikan seseorang bisa bertanggung jawab dalam melakukan segala hal dengan nilai-nilai kebajikan universal. Sebagai pendidik, kita harus menumbuhkan disiplin diri pada murid kita, bukan menyuruh anak untuk disiplin menaati peraturan sekolah. Refleksi teori kontrol yang bisa saya ambil yaitu kita sebagai pendidik harus mampu merubah paradigma stimulus respon menjadi teori kontrol ketika berhadapan dengan murid kita. Kita harus yakin bahwa yang bisa mengontrol kita adalah diri kita sendiri. Kita tidak bisa mengontrol orang lain, begitu pula sebaliknya. Setiap orang memiliki pandangan yang berbeda, jadi jangan kita paksakan orang lain sama dengan kita. Setiap perbuatan jelek tidak selalu merupakan kesalahan, pasti ada alasannya. Serta berpikirlah menang-menang, jangan berpikir menang kalah. Refleksi teori motivasi, hukuman, dan penghargaan yang bisa saya ambil, banyak sekali upaya yang telah kita lakukan untuk memberikan motivasi agar siswa kita bisa belajar lebih baik dan menjadi murid yang baik. Namun, ternyata yang dibutuhkan oleh murid kita adalah motivasi intrinsik dari dirinya sendiri. Hukuman yang kita berikan untuk mendisiplinkan murid ternyata membawa dampak buruk untuk perkembangannya, karena murid akan selalu merasa kecil dan selalu salah. Begitu pula pemberian penghargaan akan menyebabkan hubungan rusak menjadi tidak berkualitas dan mematikan kreativitas. Ternyata, kita harus menghindari hukuman dan penghargaan pada murid kita. Refleksi posisi kontrol guru yang bisa saya ambil dari materi ini, posisi kontrol guru ternyata memiliki kontrol negatif dan kontrol positif. Sering kita tidak sadari bahwa kita melakukan posisi sebagai penghukum, membuat anak bersalah, ternyata akan berdampak pembentukan identitas gagal. Maka sebagai pendidik, posisi kontrol yang dilakukan untuk menumbuhkan identitas anak yang berhasil adalah teman, pemantau, dan sekaligus manajer. Itulah yang saya lakukan secara bersama dengan waktu dan tujuan tertentu.
Refleksi kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia memiliki tujuan dalam hal melakukan apapun. Di saat itulah manusia berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasarnya sebagai manusia. Saya baru menyadari bahwa di saat murid kita melakukan kesalahan atau tindakan yang berbeda dengan nilai kebajikan, disitulah murid kita sedang memenuhi kebutuhan dasarnya sebagai manusia, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, rasa kasih sayang dan diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Tugas kita lah sebagai pendidik harus peka dan memahami kebutuhan murid tersebut. Refleksi keyakinan kelas atau sekolah, salah satu upaya untuk menanamkan disiplin positif pada murid dalam proses pembelajaran adalah keyakinan kelas. Dengan keyakinan kelas ini diharapkan setiap murid dapat bertanggung jawab dengan tindakannya di dalam kelas. Selain itu juga kami buat keyakinan siswa yang berlaku selama mereka di lingkungan sekolah sebagai sesuatu aturan yang telah disepakati bersama untuk ditaati dengan sadar, bukan lagi sebuah paksaan. Refleksi segitiga restitusi. Pada awalnya, ketika ada murid yang berbuat kesalahan, saya langsung menegur dan menyalahkan perbuatannya tanpa mencari solusi dan menanyakan mengapa hal tersebut dilakukan. Setelah mengenal segitiga restitusi ini, inilah cara yang tepat untuk menanamkan disiplin positif melalui kesalahan sehingga tumbuh keyakinan untuk selalu melakukan hal positif. Pemecahan solusi dengan langkah segitiga restitusi diantaranya adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan salah, dan menanyakan keyakinan. Hal yang menarik dalam mempelajari modul ini, setelah mempelajari tentang konsep-konsep inti dalam menanamkan budaya positif pada murid, yaitu semuanya dilakukan dengan cara memanusiakan manusia dan dengan menanamkan keyakinan pada diri murid dengan berupaya memegang kuat kontrol diri. Dengan mempelajari dan menerapkan konsep ini, menjadikan diri saya lebih tenang dalam menghadapi murid yang bermasalah dan berupaya terus merubah paradigma stimulus respon dengan kontrol diri. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah setelah mempelajari modul ini? Perubahan cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif adalah mulai dari diri saya sendiri untuk menjadi teladan bagi murid dan juga rekan guru lainnya dalam menerapkan budaya positif di kelas dan juga di sekolah. Serta selalu berpikiran bahwa semua murid berbeda dan selalu menjadi penuntun murid untuk melakukan kebaikan, tidak menghakimi kesalahan murid, tapi membantu mencari solusi atas perbuatan salah murid. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep itu dalam modul budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Saya dikenal oleh rekan guru sebagai guru yang tegas, keras dalam menghadapi permasalahan yang dilakukan murid untuk mendisiplinkan murid. Namun, ketika saya menerapkan konsep inti budaya positif ini, banyak teman guru yang aneh dengan sikap saya dan melihat bahwa energi budaya positifnya memang ada dengan situasi yang lebih tenang dan menyelesaikan permasalahan dengan mencari solusi bersama murid. Hal yang sudah baik adalah perubahan pada diri saya untuk terus memahami murid dengan pribadinya masing-masing. Menjadikan diri yang tenang, berpikir untuk terus menjadi teladan yang baik pada siswa dan rekan guru. Yang perlu diperbaiki adalah selalu berkolaborasi dengan rekan guru untuk menanamkan budaya positif di sekolah. Posisi kontrol guru yang sering saya lakukan sebelum mempelajari modul ini dan sebelum terlibat dalam PGP adalah sebagai penghukum dengan tujuan untuk mendisiplinkan murid. Namun, setelah mempelajari modul ini, posisi kontrol guru yang saya lakukan adalah sebagai teman, pemantau, dan manajer pada waktu tertentu dan dengan tujuan tertentu. Yang harus saya pertahankan setiap waktu adalah posisi kontrol guru sebagai manajer. Perasaan yang dirasakan sangat tenang dan lebih masuk akal untuk menanamkan disiplin pada anak. Hal-hal yang penting untuk dipelajari. Dari konsep-konsep yang telah dipelajari, hal yang penting untuk dipelajari kembali dan lebih dalam lagi, yaitu tentang kontrol diri dan segitiga restitusi. Saya meyakini bahwa dengan diawali pemahaman kontrol diri oleh semua orang, maka setiap tindakan akan memiliki nilai kebajikan. Ketika sebuah kesalahan terjadi, maka penyelesaian yang baik melalui segitiga restitusi, karena bukan hanya mencari solusi penyelesaian, tapi juga menumbuhkan keyakinan pada siswa tentang hal yang positif dan bernilai kebajikan. Adapun rancangan tindakan untuk aksi nyata modul 1.4 budaya positif diantaranya adalah latar belakang penyusunan aksi nyata pada modul 1.4 ini adalah menanamkan budaya positif pada peserta didik dan guru melalui konsep-konsep inti budaya positif untuk dilaksanakan secara kolaborasi seluruh warga sekolah. Tujuan aksi nyata ini yaitu seluruh peserta didik dan guru memiliki kontrol diri dan keyakinan untuk melakukan semua tindakan dalam segala hal dengan tindakan yang positif dan memiliki nilai kebajikan.
Tolak ukurnya adalah satu, adanya keyakinan kelas menjadikan kegiatan pembelajaran kelas tertib dan nyaman. Yang kedua, adanya keyakinan guru bisa menjadi teladan bagi peserta didik dan melaksanakan tugas sesuai tupoksinya. Yang ketiga adalah adanya keyakinan sekolah bisa menciptakan sekolah yang berbudaya positif. Lini masa tindakan yang akan dilakukan diantaranya adalah satu, melakukan koordinasi dengan kepala sekolah, kurikulum dan kesiswaan tentang aksi nyata penyusunan keyakinan kelas, keyakinan guru, keyakinan sekolah, dan diseminasi tentang konsep-konsep inti budaya positif kepada seluruh warga sekolah. Menjadwalkan diseminasi konsep inti budaya positif pada kegiatan sekolah in-house training mingguan yang dilaksanakan setiap hari Jumat pada awal bulan Agustus. Yang ketiga, mengingatkan kembali guru tentang pembuatan keyakinan kelas. Hal ini karena pada tahun sebelumnya sudah membuat keyakinan kelas dan tahun ini pun akan dilaksanakan pembuatan keyakinan kelas kembali. Yang keempat, menjadwalkan pembuatan keyakinan kelas oleh wali kelas dan jadwal bimbingan wali kelas dan guru mata pelajaran pada awal pertemuan. Kelima, menjadwalkan pembuatan keyakinan sekolah untuk siswa dalam kegiatan pembiasaan. Keenam, menganalisis bersama kesiswaan tentang keyakinan sekolah yang telah dibuat oleh siswa. 7. Mengevaluasi hasil keyakinan sekolah untuk didukung dan berkolaborasi dalam menerapkannya pada peserta didik. 8. Menyusun keyakinan guru pada kegiatan in-house training mingguan. Dan yang kesembilan adalah membahas keyakinan yang dibuat oleh siswa secara bersama kepada orang tua siswa. Dukungan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan aksi nyata ini tentunya adalah dukungan dari kepala sekolah, semua warga sekolah, diantaranya adalah guru dan siswa. Kolaborasi antar guru dan kesiswaan serta guru BK harus ditingkatkan dalam menangani siswa yang bermasalah. Wali kelas dan guru mata pelajaran bisa langsung implementasi konsep budaya positif secara langsung di dalam kelas, baik yang berkaitan dengan keyakinan kelas maupun keyakinan sekolah. Kesiswaan dan guru BK bisa menggunakan segitiga restitusi pada peserta didik yang melanggar keyakinan bersama atau tata tertib sekolah. Demikian rancangan tindakan untuk aksi nyata modul 1.4 budaya positif.